warga negara Filipina yang bawa beberapa kilo sabu atau kokain, ya gue lupa, ya pada akhirnya diadili juga di Indonesia gitu. Nah, gue jadi aneh gitu, kenapa ini nggak menjadi isu penting gitu. Mungkin pemilu itu kan dimulai pada tahun 2004 gitu kan, sampai sekarang 2024, which is itu udah 20 tahun lamanya, nggak pernah isu narkoba itu dibahas gitu loh. Gue tuh aneh gitu ya sama debat capres kemarin. Selain memang gue nggak ngedapetin substansi apapun, dan gue nggak berharap secara konseptual, secara realistis, itu nggak gue dapetin. Bahkan lebih banyaknya mendengar soal visi-visi gitu loh. Nah, yang paling harus menjadi isu dasar, tapi malah nggak dibahas, justru tentang peredaran narkoba atau tingkat kriminalitas, bagaimana kita bisa memperangi narkoba gitu loh. Kayaknya sih nggak tahu ya apakah ini dikhususkan atau enggak, cuman bagi gue ini tidak ada langkah preventif atau serius terhadap isu narkoba tersebut gitu loh. Karena ya narkoba itu kan sindikat ya, alias inilah musuh negara yang real, yang nyata, yang merusak generasi bangsa gitu loh. Selain daripada isu-isu gemoy, isu-isu Gen Z gitu kan. Tapi justru faktor masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini itu nggak pernah dibahas sama sekali, isu narkoba ya. Gue jadi keingetan masalah bagaimana Filipina itu memerangi serius dan mempunyai atensi serius terhadap isu narkoba. Pada saat Presiden Rodrigo Duterte itu menjabat sebagai Presiden Filipina, gue ingat waktu pada saat pemilu Rodrigo Duterte ketika naik menjadi presiden, isu pertama yang dibawa dan dibahas adalah isu besarnya adalah narkoba gitu loh. Karena Filipina ini menjadi rumah atau sindikat daripada elit-elit narkoba tersebut gitu loh. Ya banyak kan ya, mungkin kalian juga sering dengar mengenai isu-isu tersebut. Filipina ini menjadi salah satu basis besar, baik itu sabu, baik itu heroin, dan mungkin kalian ingat kasusnya Mary Jane, warga negara Filipina yang bawa beberapa kilo sabu atau kokain, ya gue lupa, ya pada akhirnya diadili juga di Indonesia gitu. Nah, gue jadi aneh gitu, kenapa ini nggak menjadi isu penting gitu. Ini salah satu keresahan gue, padahal ini adalah salah satu bentuk merusak generasi bangsa gitu loh. Jadi perhatiannya tuh di mana sih sekarang gitu loh. Ya ketika isu ini penting malah nggak dibahas. Isu-isu yang nggak penting malah dibahas gitu loh. Jadi kita tuh terlalu fokus terhadap teoritis gitu loh, tanpa mengenai bagaimana problem solvingnya gitu loh. Jadi kalau gua inget kembali bagaimana Rodrigo Duterte waktu itu serius sampai pada saat itu beliau menjabat, beliau memperbolehkan loh polisi untuk menembak mati gitu ya. Walaupun ya ini juga banyak jadi polemik ketika banyak isu-isu HAM yang dibawa untuk Presiden Rodrigo Duterte gitu ya. Katanya terlalu mengintervensi atau terlalu mengambil hak terlalu menghak sendiri gitu loh dalam hal keputusan mengenai memerangi narkoba tersebut. Ya ini kan yang jadi isu masalahnya gitu loh. Dan Indonesia kok nggak bisa berani melangkah untuk itu, atau jangan-jangan karena terlalu banyak oknum di Indonesia khususnya dalam narkoba gitu ya. Jadi pada akhirnya ya sekaliber pemerintah pun nggak berani nyenggol gitu loh. Dari debat manapun, dari kapanpun gitu ya,
Mungkin pemilu itu kan dimulai pada tahun 2004 gitu kan. Sampai sekarang 2024, which is itu udah 20 tahun lamanya. Nggak pernah isu narkoba itu dibahas gitu loh. Jadi ya inilah harapan gua gitu, bahwa kita itu harus serius dalam hal menangani masalah ataupun kasus gitu loh. Khususnya ini isu-isu penting gitu loh. Ya narkoba aja nggak dibahas, aneh lah gitu. Apalagi nih khususnya paslon 02 ya, yang latar belakangnya adalah militer, yang latar belakangnya yang gua harapkan itu jauh lebih ngerti masalah geopolitik gitu ya, karena kan isu narkoba juga termasuk geopolitik gitu kan. Ini kan melibatkan banyak pihak gitu loh, baik itu dari segi Interpol ya. Jadi ya tolonglah untuk masalah ini bisa ada penyelesaiannya, bagaimana penanganannya. Ya baik lagi yang sering gue sebutkan, selain visioner ya, visioner itu kita bicara akhir lah, tapi bagaimana secara konseptual dan juga secara realistisnya. Jadi itulah yang gue harapkan untuk di debat terakhir nanti, debat capres. Gue pengen denger lah, telinga gue tuh, gue pengen memanjakan telinga gue untuk mendengar secara konseptual dan realistisnya. Itu.